tentang tayangan televisi. Ini pasti adik-adik ini di rumah nonton TV juga. Dan biasanya sekarang nonton sinetron. Iya. Ya, sinetron kan sekarang heboh-heboh ya. Ada tujuh manusia jadi-jadian. Iya. Terus ada Om, ada ganteng-ganteng sering galau, ganteng-ganteng sering kaya, semuanya ada. Ada. Tapi tahun 90-an itu ada sinetron atau apa ya, tayangan televisi yang berbentuk film ya, sinetron ya. Iya. Yang menjunjung tinggi nilai keluarga yang paling besar. Dan mengajarkan kebaikan Dan mengajarkan juga. kebaikan tanpa ada cerita-cerita yang biasanya kan kalau sinetron sekarang ceritanya selingkuhannya diselingkuhi oleh selingkuhan pasangannya. Wah. Ribet Kalau sekarang, banget. kalau dulu tidak ya. Iya. Masih ingat nggak? Jadi liriknya begini. Harta yang paling berharga adalah. Tunggu. Bagus ya. Pasti orang lagi pada nyanyi. Nggak. Ini bagusnya gini. Coba saya nyanyi ya. Lanjut ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Coba. Aku nyanyi. Oke. Harta yang Ya udah. Langsung aja, ini adalah Eis atau ceria. Ya. Selamat malam. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah. Restu sakti perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Selamat malam Mas Aditya. Oh iya. Cek, kenapa lu mati? Cek. Selamat pagi emak. Oke. Selamat pagi abah. Maaf, abah jantungan. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah, kita langsung tanya aja ya. Ini Iya. keluarga Cemara. Keluarga Cemara ini dulu adalah apa, sinetron kan ya basicnya? Iya, sinetron Keluarga yang Cemara. luar biasa banget. Orang-orang menonton itu bukan karena mau lihat berantem konflik yang tadi saya bilang ya. Yang selingkuhannya selingkuh dengan pasangan selingkuhannya pacarnya tersebut. Ribet ya. Ribet biasanya ya. Tapi kalau dulu dia menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga, intinya begitu ya. Nah, tapi sekarang sinetronnya udah nggak ada, dan sayang banget karena sekarang kita disuguhi oleh tontonan-tontonan seperti tadi gitu ya. Tapi sekarang sibuk apa? Kalau sekarang saya kerja di salah satu bank BUMN. Kerja di bank BUMN. Iya, jadi ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah Punya tangga. 2 anak. Punya 2 anak. Iya, betul. Udah gede Eis ya. Iya. Eis dulu di keluarga Cemara SMP. Dulu pertama kali syuting itu SMP kelas 2. Kalau nggak salah tahun 95 ya. Oh. Kalau sekarang saya sudah kepala 3. Oh, kepala 3. Kepala 3 tuh. Sekarang Mas Dedi. kepala 3. Tapi kalau dulu tuh Eis itu karakternya seperti apa ya? Biar orang-orang ingat lagi. Dulu sosok Eis itu dia seorang kakak yang memang sayang pada adik-adiknya. Terus juga dia bertanggung jawab. Saking sayang sama adik-adiknya dia rela berkorban. Gimana caranya biar adik-adiknya seneng gitu kan. Contoh ada salah satu serial judulnya Komedi Putar ya. Itu sangat berkesan buat saya karena seorang kakak demi adiknya yang ingin naik komedi putar karena nggak punya uang. Jadi pada saat dia jualan dia dapat uang. Udah gitu ternyata ketika mau naik komedi putar uangnya hilang. Nah kebayang aja kan, dia sangat kecewa sekali. Tetapi demi membahagiakan adiknya akhirnya si Eis itu gendong adiknya muter-muter komedi putar. Kebayang kan? Jadi nilai-nilai kebaikan dan
apa ya, seorang kamu kakak. cerita aja sedih loh barusan tuh. Ya, karena ini apa ya, ya berkesan aja. Karena hubungan kita tuh sangat dekat. Kenapa bisa sedih menceritakan ini? Sangat sedih karena ya gini, pada saat syuting kan kita memang seperti halnya keluarga. Ya kan, Abah itu sama seperti halnya ayah saya sendiri, Agil dan Ara itu udah seperti Dan adik sampai sendiri. sekarang masih terasa ya? Masih kerasa. Jadi pada saat ketemu tadi kangen ya, karena udah lama gak ketemu, kita udah lama gak kontak-kontak juga. Dan makasih banget loh Mas Dedi udah diundang di Hitam Putih. Jadi ya kita bisa kumpul-kumpul berkat Mas Dedi juga. Wah. Tepuk tangan dong buat Mas Dedi. Jadi kita bisa kumpul reuni keluarga Cemara berkat Hitam Putih. Reuni keluarga Udah lama banget nggak pernah ketemu. Terakhir ketemu kalau nggak salah waktu itu pada saat pernikahan Ara. Jadi itu kalau nggak salah 4 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu ya. Cuman nggak ketemu, nggak ngumpul semua. Jadi saya cuma ketemu sama Ara aja gitu kan. Udah cuma itu aja. Terus teleponnya juga udah jarang. Baru kemarin aja kita teleponan karena karena Hitam Putih ini gitu. Oh, kalau gitu kita undang aja, ini adalah Abah dan Agil. Aduh, apa kabar? Apa kabar? Waduh. Di mana saya duduk? Di mana aja Abah boleh duduk ya, silakan Abah. Nah. Iya. Abah gayanya sama kayak di TV ya? Ngomongnya ya. Emang ini di TV ya? sayang? Enggak, maksudnya sama kayak main. Ya, ini di TV memang. Abah gitu di keluarga. Memang Cemara. Abah ini. Oh iya memang. Oh iya. Berarti kan kayak nggak berakting gitu kayak seperti sehari-hari. Abah kan tidak ada namanya. Ya Abah Hati Abah Budi. aja. Oh iya. Tuh kan, Masih aku berasa kayak nonton keluarga Cemaranya gitu. Dulu suka nonton ya Mbak ya? Iya. Abah dengar-dengar baru dioperasi katanya. Iya, Apanya tuh? mata, Kenapa Abah? glukoma, Oh, glukoma. Iya. 1, 2, dua-duanya. dua-duanya. Tapi sekarang gimana? Ya sekarang penglihatannya kurang baik. Tapi tidak sakit lagi sudah. Tapi tidak sakit lagi. Kurang Iya. baik pengertiannya gimana, Abah? Agak burem. Oh, agak buram. Jadi, yang satu sudah jelas, yang satu agak kabur. Oh, tapi udah nggak ada masalah ya? Tapi akan baik katanya. Oh, akan membaik. Dalam proses. Oke. Pokoknya mudah-mudahan sehat Ya, selalu. amin. Amin. Ini kan kalau dilihat ya Bah ya kan cerita keluarga Cemara, mungkin di sinetron-sinetron sekarang bisa dibilang nggak ada yang seperti itu gitu, yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan, situasi kehidupan sehari-hari itu awalnya dibuat keluarga Cemara tuh idenya dari mana sih Bah? Yang punya cerita itu Arswendo. Barangkali idenya dari Little House in the Prairie barangkali ya. Karena kebetulan sama ya, yang diperankan Abah sama yang diperankan pendeta itu ya. Kemudian anaknya juga 3 perempuan semua. Artinya mungkin kalau di Amerika bisa bikin Little House in the Prairie, kenapa di Indonesia tidak bisa bikin kehidupan yang baik seperti itu? Gitu. Kehidupan yang baik. Ya. Nah, ini menarik sekali kata-katanya, kehidupan yang baik ya. Karena memang kalau kita tonton keluarga Cemara itu konflik dan sebagainya itu biasanya memang konflik-konflik yang sebenarnya ada jalan keluarnya, mengajarkan juga kan. Beda dengan apa yang kita tonton sekarang nih. Buat Anda yang penasaran, buat adik-adik ya, buat adik-adik yang mungkin pada saat itu belum lahir, keluarga Cemara itu seperti apa sih? Kita kasih dulu tayangan keluarga Cemara, silakan. Yuk Ara, cepat ganti baju. Kita naik komedi putar. Ayo cepat. Dari tadi dia merengek terus minta naik komedi putar. Ayo cepat ganti baju. Apa uangmu cukup? Tenang Mak, opak laku semuanya. Is dapat rezeki. Ada tante baik barang opak. Nggak tanya harga. Langsung aja bayar. Kamu nggak ikut? Wah Kak, Ara mau minta uangnya aja untuk beli kertas minum. Ya terserah. Nih 200. Ayo Kak. Ya. Yuk.
Hati-hati ya. Ayo Ara, simpen tasnya sama sepatunya di kamar ya. Oke, boleh diceritakan nggak karakter Abah, karakter Agil seperti apa coba? Abah tadinya adalah seorang pengusaha yang kaya, dia punya PT ya toh, dan banyak karyawan. Tapi satu saat tiba-tiba kena kasus ya kriminal ya yang dilakukan oleh karyawannya sehingga PT-nya itu dibekukan. Semua aset kepunyaan Abah dibekukan, rekening banknya juga dibekukan. Jadi Abah total jadi miskin luar biasa karena tidak ada apa-apa. Nah, nampaknya perubahan atau masalah yang dihadapin ini merubah mindset Abah dan juga muncul kesadaran baru. Lalu Abah berpikir ilmu pengetahuan yang dimiliki dan keterampilan yang dimiliki tidak menjamin hidupnya kalau hanya sebagai profesi. Karena itu dia akan bekerja hidup dengan imannya, lalu dengan ilmu pengetahuan dan keterampilannya untuk memperbaiki kehidupan. Itulah menariknya tokoh Abah. Luar biasa ya. Karakternya kuat sekali. Ya. Ya. Kalau Agil? Agil waktu itu gimana karakternya? Kalau Agil waktu itu karakternya dia anak yang polos, centil, manja, Bah. Iya. Ya, karakternya kayak gitu, Agil. Polos, centil, manja. Polos, centil, manja. Belum bisa baca lagi ya waktu Ngegemesin. Ngegemesin. Karena dulu masih kecil banget. Nah, Agil, kalau sekarang kerja di mana? Sekarang aku kuliah masih. Oh, kuliah. Ngurus keluarga juga. Udah punya keluarga juga. Oh, masing-masing udah punya keluarga. Nah, ini awal-awal gabung dengan keluarga Cemara katanya Abah sendiri yang casting, bener, Bang? Tidak hanya saya, beramai-ramai. Sutradara waktu itu si Bambang Edu ya, yang mencari Edward Kista Sirait ya. Jadi mencari pemain, karena pemain anak-anak itu harus dari Sukabumi karena kita lokasinya di Sukabumi. Kalau dari Jakarta kan bagaimana, kasihan sekolahnya dan sebagainya. Akhirnya datang ke TK-TK, menemukanlah TK-TK yang terkenal anaknya nakal-nakal. Ternyata anak-anak yang nakal itulah yang punya keberanian dan kreatif. Bisa mengungkapkan dirinya dengan baik. Dengan baik. Nah itu termasuk Ara, Agil, si Pipin, dan semua akhirnya mereka semua main dalam keluarga Cemara. Nah kalau anak-anak kecil ini gimana syutingnya? Sampai malam kah? Enggak, paling jam 10 ya. Enggak, sebetulnya tapi gini ya, ada yang menarik karena kadang-kadang saya agak rajin. Kamu sebelum syuting tidur ayo, saya elus sampai dia tidur. Ara, Agil itu pada tidur, nanti begitu kamu syuting jangan mikir, nanti saya bangunkan, kamu bangun pada gilirannya. Jadi dia bisa istirahat tidur. Anak-anak itu gampang sekali mengerti. Itu yang saya kagum pada mereka pada waktu itu. Tapi tadi Abah menarik banget karena cerita karena karakter emak ini orangnya ganti 3 kali. Iya, 3 kali. Itu kenapa diganti-ganti? Ya, pertama Lia Waroka awalnya ketika syuting diperpanjang, Lia sudah kontak dengan film lain, harus cari gantinya. Lalu dapat Novia Kolopake. Setelah itu? Kalau Novia Kolopake tiba-tiba 100 episode selesai berhenti juga. Karena ngelahirin ya, Bay? Lalu bukan, dia umroh, pergi umroh. Iya, jadi ketika mau diperpanjang lagi, naik haji si Novia. Lalu terpaksa cari ganti lain lagi. Yaitu si Anneke Putri. Dan itu karakternya sama, jadi orang tidak menganggap itu orang yang berbeda ya di situ ya? Itu menariknya memang. Oh, kalau di sinetron sekarang kayaknya dibikin cerai dulu, Mbak. Iya, atau dibikin mati. Iya. Atau sakit mati. Iya, atau biasanya operasi plastik. Nah, iya kan? Mukanya jadi berubah, biasanya seperti itu. Dan penonton pun juga tidak pernah mempertanyakan kenapa emaknya berbeda, berganti gitu. Karena karakternya karena pun karakter emak itu kuat. Iya, luar biasa. Itu yang menarik. Baik, kita akan melihat perbandingan. Kita mau lihat nih perbedaannya apa sih sinetron para pemain zaman dahulu dengan yang sekarang. Tapi selain satu ini, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Gendong tuh kalau sama sutradara atau Abah harus dua-duanya. Iya. Jadi nggak boleh satu. Jelas yang kalau satu. satu-satunya. Iya. Gendong, dua-duanya gendong. Iya, arah sebelah kanan, lagi kiri. Nah, itu.
Kalau mungkin pertanyaan sini, Abah yang bisa jawab. Bener nggak sih katanya dulu tuh keluarga Cemara tuh sempat ditawarkan ke beberapa stasiun TV tapi ditolak? Iya. Betul? Iya. Dengan alasan? Dengan alasan apanya yang mau ditonton. Iya. Itu artisnya tidak cantik. Oh, tidak cantik ya? Iya, aktornya tidak tampan, tidak ada mobil, tidak ada rumah mewah, tidak ada daya tariknya. Kehidupan di sawah, di desa gitu. Akhirnya sampai ya udah coba puter aja deh supaya kalau nanti cocok baru nanti kita bikin lagi selanjutnya. Ternyata setelah diputar 26 episode pesan lagi 100 episode. Pesan lagi 100 episode. Iya. Ya baru kita mulai kerja lagi serius. Nah, Dan ternyata ditonton orang. Dan ternyata ditonton orang dan menjadi tontonan favorit pada saat itu. Iya. Kalau menjadi tontonan favorit pada saat itu, Abah, boleh saya tahu kenapa dihentikan akhirnya? Kenapa berhenti? Karena tidak masuk akal. Proses syuting 1 minggu kan. Sementara anak-anak ini kan di Sukabumi. Dia bisa berhenti syuting hanya 2 hari toh. Jumat Sabtu kan? Sabtu Minggu. Nah, Jumat, Sabtu, dan Minggu 3 hari mereka berkorban untuk tidak masuk sekolah kan? Sempat sih ini sih, memang kayaknya waktu itu kan sempat ada informasi juga rating sempat turun karena yaitu kesukaan masyarakat itu udah beda. Waktu itu lagi musim-musimnya kayak nyanyi itu lomba-lomba. Oh iya lomba-lomba nyanyi dulu. Jadi orang lebih suka melihat tayangan yang lain. Jadi sempat turun, rating turun, udah dihentikan. Dihentikan begitu saja? Rating turun juga. Oh, aku nggak tahu kalau itu. Iya. Berapa tahun sih ini keluarga Cemara? Lama banget ya, Bah ya? 5 tahun. 5 tahun ya? Tayang seminggu? 96 tayang, ada pernah setiap hari juga. Setiap hari juga? Iya, setiap hari. Saya ingat waktu itu pertama kali syuting Keluarga Cemara kelas 2 SMP, 2 SMP sampai dengan kuliah semester akhir. Tapi kan nggak setiap waktu kita syuting Keluarga Cemara, sempat berhenti dulu ya, Bah ya. Berhenti. Berapa tahun terus perpanjang lagi. Artinya Keluarga Cemara ini si karakter juga terlihat bertambah dewasa di film tersebut. Betul. Iya, betul. Berarti ada intrik-intrik masuk ke sekolah, pindah SMA dan sebagainya gitu. Oisnya sampai kerja juga. Terus terakhir itu kan kehidupannya udah semakin membaik ya, Bah ya. Jadi kita Persoalan ke Jakarta dengan kan. preman di terminal, Iya, ya betul. persoalan dengan tukang becak, persoalan dengan pedagang. Jadi itu banyak sekali intrik-intrik dengan lingkungan ya. Ya. Tapi Abah selalu dengan bijaksana menyelesaikan semua persoalan itu. Berarti bagus juga ya, maksudnya filmnya mengikuti perkembangan anak-anaknya, semuanya nggak dibuat-buat gitu. Kayak Iis kan tadi bilang dari Sempat jadi SMP. dari sekolah dari SMP terus sampai dengan kuliah. Pada saat kuliah juga cerita terakhir itu Eis kan sempat jadi pembantu rumah tangga juga. Sempat kerja karena Iya. episode terakhir itu kita judulnya kan kembali ke Jakarta. Jadi syutingnya nggak di Sukabumi tapi di Jakarta. Bintaro ya. Di Bintaro kan. Jadi yang mengikuti usia kita juga. Waktu itu Agil juga terakhir berarti. SMP. dari Masih kecil dari belum sekolah kan. Dari TK. Sampai SMP. Dari TK sampai SMP. Sampai SMP. Berarti Lama loh. lebih dari 5 tahun dong. 6 SD aja 6 tahun. Nah, kan 9 pokoknya 96 sampai 2002. 2000 6 tahun ya, betul 6 tahun. Tapi sempat berhenti. Sempat berhenti tapi beberapa sampai bulan. SMP gitu. Sempat berhenti terus ada Lanjut lagi. lagi. Iya, Lanjut lagi. lanjut Wow, lagi. oke. Kita lihat dulu ini adalah foto mereka pada zaman dulu nih. Jadi karakter mereka seperti apa sih? Kita lihat foto zaman dulunya nih. Yang atas Eis ya. Ya, Eis. Nah, itu dulu emaknya Itu Novia masih Kolopaking Lia ya. Waroka ya. Sama Lior. Itu Novia Kolopaking sama Anneke Putri. Novia Kolopaking. Dan memang agak sulitnya karena ya memang harus mengikuti perkembangan zaman karena kalau orang dewasa mungkin abahnya masih bisa ditipu gitu, tapi anak-anak ini kan Iya. nggak bisa ditipu gitu nggak kan. bisa. Iya. Iya. Gambar pasti beda terus Iya, akhirnya beda kan ya. Arahnya kemana kalau sekarang? Arah kemana? Yang tahu arah Ara, ya terakhir Di sih Pontianak, ya. dia sering keluar kota, mungkin ada Saya di kesibukan Pontianak. lain juga kan. Jadi nggak bisa hadir. Katanya paling sering berantem itu Agil ya, Mar. Agil sama Gil Ara. Ara, karena seumuran. Gil, cerita Iya. seumuran dulu. Itu sering berantem hanya di film atau beneran sering berantem?
beneran juga. Beneran juga? Berantem. Bahkan mau syuting mereka lagi pada ngambek. Wah, susah sekali. Iya, Tapi saya kalau dulu punya waktu jalan kecil ada untuk mendamaikan jelas-jelasan mereka. Jadi gendong tuh kalau Iya. sama saudara atau abah harus dua-duanya. Iya. Jadi nggak boleh satu. Jelas yang Oh, kalau satu. Iya, iya. Gendong dua-duanya gendong. Iya, arah sebelah kanan, lagi kiri. Nah, itu. Dan nanti saya mendamaikannya gampang. Il, ayo ke ayam goreng Bogor. Wah, Iya. biarpun berantem damai langsung. Langsung dapat. Damai. Bener-bener kayak abah kan ya. Iya, betul. Bener-bener kayak keluarga. Tapi kita akan hubungi Ara sekarang. Kita sudah mendapatkan Ara di telepon. Ya, halo, selamat malam Ara. Halo, selamat malam. Nah, malam. oke, ini ada mereka semua nih. Halo Ara. Teli, Kangen nih. Agil. Iya. Aduh, kangen banget. Selamat malam, Abah. Selamat malam. Abah Damang. Apa ngestu? Masih inget Kak bahasa Sunda? Masih aku. Ra, tadi ngobrol-ngobrol sama Agil, katanya Agil tuh suka berantem sama kamu, bahkan nggak di film, tapi beneran suka berantem katanya, bener nggak tuh, Ra? Itu seneng banget, kangen berantem malah nih. Sini makanya. Iya, Lagi sorry sibuk, banget, nggak bisa lagi sibuk apa datang. sekarang, Ara? Sekarang kebetulan baru aja nih resign dari kerjaan marketing di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Oh Tapi begitu. masih ada banyak kerjaan yang harus diselesaikan, makanya nggak bisa datang nih. Gitu. Aduh, sayang banget ya padahal ya. Sayang banget, padahal udah kangen banget nih sama Abah semua. Saya mau tanya nih sama Ara, adegan apa yang Ara paling ingat di keluarga Cemara? Yang harus dibotakin. Oh iya. Iya. Ara dibotak. Waktu dibotak lontos itu Mas. Oh, Ara- Iya. Karena dibuat Ara sempat dibotak. Harus dibotak. Karena apa? Rambutnya dijual Nolong temennya untuk ya, Bang? menolong teman Untuk bikin ibunya, temennya sakit di rumah sakit. nebus Iya. Harus menebus. Ya. Wow. Wow. botak beneran dibotak. Bener-bener Iya, jual dibotak rambutnya beneran. dibotakin betul. Sehari-hari ke sekolah pakai wig. Kalau nggak topi ya. Ra, Itu jadi ceritanya itu, kalau boleh cerita, jadi dulu itu ada yang membuat video klip di Sukabumi. Kemudian butuh ekstras anak laki-laki, 100 anak laki-laki yang harus dibotakin rambutnya, kemudian dapat honor. Kebetulan Ara itu ada punya tetangga yang nggak bisa keluar dari rumah sakit, nggak punya uang untuk Uang, nebus nebus, anaknya rumah sakit. Karena Ara ini anak abah yang paling peka, nyamarlah dia jadi bocah Cowok. laki-laki dibotak, honornya dikasihkan ke tetangganya itu supaya bisa tebus anaknya di wow. rumah sakit. It's basically a very beautiful story ya Iya. dari semuanya Iya, itu ya. banget. Ya, Ra, Ara sendiri pada saat itu masih usia berapa? Di kelas 5 SD. Terus bayarannya jadi lebih nggak tuh, Ra? Gara-gara dibotakin. Yang pasti waktu itu saya minta Arswendonya ikut botak juga. Oh ya? Tapi Om Aswindonya kayaknya nggak botak ya pada saat itu ya? Kayaknya ditipu waktu itu. Dikasih hadiah wig. Kangen nggak dengan keluarga Cemara, Ra? Kangen, sangat kangen banget. Karena itu umur saya masih umur 5 tahun waktu pertama kali pas keluarga Cemara. Sampai kalau nggak salah kita SMP ya, Agil. Nah itu lama banget ya gitu. Jadi keluargaan kita antara kru, antara pemain itu udah nggak sendiri sama sekali, betul-betul dekat banget. Oke. Jadi Ra, sampai sekarang masih kangen. saya punya pertanyaan terakhir nih sebelum saya putus teleponnya. Kalau seandainya keluarga Cemara dibuat lagi, keluarga Cemara modern misalnya, mau main nggak, Ra? Tergantung ceritanya ya, mungkin kalau disesuaikan dengan kondisi sekarang, anak-anak yang sudah besar dibuat cerita yang lebih menarik, dikemas lagi lebih baik, ya mungkin mau aja sih gitu. Oke, Ara. Iya. Baik. Thank you, terima kasih, Ara. Sama-sama, ya. Oke. Ini Ara ini berarti dari Cemara tuh nama dia ya? Iya, nama dia. Nah, kenapa Cemara. keluarga Iya, Cemara? Kenapa Cemara. nggak keluarga Agil? Waktu itu Agil belum lahir. Ketika kasus semua milik Abah itu dibekukan, Agil belum lahir. Tapi kan bukan Karena- anak pertama dong. Iya, Lahir, tapi Eis mungkin sempat Eis sudah merasakan ada. kehidupan Yang mewah, yang kaya. Pada saat lahir Ara, Abah langsung jatuh waktu itu. Iya, jatuh kan. itu, terus ke Sukabumi. Jadi terus kemudian di Sukabumi baru punya anak Agil. Oke, berarti Nah. yang merasakan dari kaya sampai miskinnya itu, Eis. Eis. wah itu udah Gitu. konflik sendiri tuh ya.
dulu kan masih kecil jadi belum ngerti. Iya. Jadi nggak diceritain Ada bahwa foto-fotonya cuma saja. foto-fotonya Iya. aja, flashbacknya selewat aja. Oh, nggak dibikin flashbacknya itu. Cuma selewat. Selewat aja. Oke. selewat aja. Baik. Kalau biasanya di sinetron sekarang kan saya tadi bilang ya, kalau nggak kasusnya pembunuhan, manusia jadi-jadian, Iya. konfliknya tuh begitu ya. Perebutan harta. Perebutan harta. Wah. Dikutuk. Nah. Ya kan? Pokoknya begitulah. Kurang ajar sama orang tua berubah jadi wah udah pokoknya begitulah banyak. Kalau dulu konfliknya enggak, konfliknya yang paling sederhana, paling gampang adalah ribut antar tetangga ya, sirik-sirikan dengan tetangga ya kan. Saya panggilin keluar tetangganya yang paling sirik-sirikan dulu ya. Ini adalah karakter ibu dan anak yang paling nyebelin dulu, keluarga paling nyebelin di keluarga Cemara. Ini adalah Tante Presir ya. Iya, dan Pipin. Sama anaknya Pipin. Dan Pipin. Oke. Presir. Hari di sini dia ternyata hebat sekali Anda. Apa kabar? Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Dan mereka ini adalah karakter tetangga yang paling nyebelin karena ribut terus ya. Iya. Ribut terus seperti apa kita akan lihat setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Dulu itu waktu kecil aku sampai nangis lagi main sama mama. Di jalan itu aku dicubit sama ibu-ibu, aku sampai nangis. Sampai ke rumah itu ada bekas luka gitu sedikit, aku sampai nangis. Kita udah kedatangan Tante Tante Presir. Tante Presir. Tante Presir. Sama Pipin. Nah, sama Pipin. Ya, tadi katanya serem ngeliat. Iya ya. Ini pinter banget nyari karakternya, dari diem begini aja Tante Presir sama Pipin kelihatan mukanya. Antagonis banget gitu. Kayaknya Udah mendarah daging. Iya. Kecil, udah mendarah dari daging. kecil tuh lihat cara ngomong. Cara ngomong. Kalau Kita serem dong ya. iya loh, luar biasa. Punya tetangga kayak begini ya. tapi sekarang sibuk apa kalau iya, kalau abang kan damai Agil gitu kan. juga ya, Agil. Enggak, lu mah centil. Kalau Pipin sekarang sibuk di mana? Sekarang aku kerja di situ, di Oppo Smartphone. Oh, kamu kerja di Oppo. Iya. Oh, Saya kerja di Oppo, terus lagi muter-muter di Bandung sekarang. ngapain? Jualan Oppo. Oh, Bukan gitu. jualan opak. Bukan jualan Bukan jualan opak ya. Jualan Oppo ya sekarang ya, jualan Oppo. Kemarin opak, sekarang Oppo. Namanya Oppo sekarang Oppo. Ini kan dulu kan perannya adalah antagonis Jahat, ya. iya. Antagonis itu saya nggak tahu nih kalau misalnya Anda berperan antagonis gitu, di jalanan dibenci sama orang nggak sih? Wah, Pasti kena dong. yang nyubit ada. Dulu itu waktu kecil aku sampai nangis lagi main sama mama. Di jalan itu aku dicubit sama ibu-ibu, aku sampai nangis. Sampai ke rumah itu ada bekas luka gitu sedikit, aku sampai nangis. Kalau Tante Presir sendiri gimana? Ya, pengalaman saya pernah ada ibu-ibu datang ke rumah, dia bilang mau marahin saya gitu. Pas ngeliat, wah nggak tega, dia bilang, kok ya beda gitu, baik dia bilang. Tadinya memang udah pada datang mau marah-marahin. Mana rumah Tante Presir gini? Pas ngeliat, oh maaf ya tadinya saya mau marahin, cuman kok pas ngeliat nggak tega. Berarti mereka tuh kenapa? Mereka berpikir benar karakternya atau gimana ya? Mungkin karena memang udah kalau di lokasi syuting kan kita udah kayak mendalam banget gitu. Udah pribadi kita yang itu kayaknya udah berganti lah dengan karakter gitu. Kalau saat ini nih, saya mau tanya, kalau saat ini, apakah orang-orang masih manggil yang sama nggak? Ada nggak panggilan-panggilan itu? Banyak. Jadi saya sudah banyak sinetron, film yang saya peranin. Tapi orang tuh taunya saya tetap Tante Presir, walaupun memang udah lama sekali. Jadi ya Tante Presir aja manggilnya. Tetap masih? Iya, masih tetap. Karena kalau yang muda-muda pasti kan muka berubah, Iya. ya kan face berubah kalau yang dari kecil kan? Atau masih? Kalau saya mungkin setahun ke belakang masih banyak yang manggil Eis, tapi sekarang udah mulai agak-agak lupa ya. Bahkan ya customer saya, terus juga teman-teman kantor masih panggil Eis setahun yang lalu. Setelah itu udah, karena mungkin udah lama banget ya, jadi nggak banyak orang yang
udah pada lupa. Kalau Abah mah masih semua orang masih manggil Abah Iya, ya? karena nggak pasti. berubah kalau Abah. Iya, karena karakter Abah ya dari dulu seperti ini kan. Dan ini di mana saja, di airport, di jalan, di seminar, orang tetap panggilnya Abah. Tapi buat ingetin karakternya Tante, nah kita puterin dulu video berikut ini. Mungkin ya. Pokoknya saya mau rak susun yang kalau dibuang saya dilowakin tidak seberapa duit. Disimpan di rumah, sempit-sempitin ruangan saja. Makanya simpan di luar. Pakai rak yang sederhana saja. Kok tahu sih? Di EH. Si Eha? Eha! Dipecat mana Eha? Main pecat terus. Tuh, kalau zaman dulu gitu enak antagonisnya ya. Kalau zaman sekarang lihat saja. Iya. Nggak begitu, enggak. Zaman Matanya sekarang mengerling-ngerling gitu. tidak. Gimana Zaman dong? sekarang itu coba kamu tadi mulai lagi. Lihat. Enggak pakai begitu. Kamu cuma nengok diam. Nengok. Nah, tiba-tiba ada suara. Lihat saja. Akan kubunuh dia. Ya itu. Paling nih ada tembok set keluar mukanya doang. Iya benar, ngintip. Nah, terus ada suara di belakangnya. Iya kan begitu kalau seberapa dekat sih maksudnya karakter dulu tuh seberapa dekat karakter semua ini? Apakah karena syuting terus-terusan ya? Jadi bener-bener dekat beneran. Mama aku Iya, banget. sangat dekat. Dia kalau nggak mau syuting suka ngambek, sogokannya coklat baru mau. Kalau kita ya dekat-dekat banget juga, Agil, Abah, Ara, sama seperti halnya keluarga. Jadi kami menganggap Abah itu sebagai ayah kami ketika kami syuting, karena dia itu selalu mengayomi kita semua dalam segala hal. Kita sering sharing, baik dalam acting ataupun dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah bahkan kedekatan itu nggak cuman kita bangun pada saat syuting aja antar pemain, tapi dengan kru. Bahkan orang tua kita pun dekat-dekat dan sekarang juga suami kita juga dekat. Sampai Abah nitipin aku ke suamiku. Kemarin ketemu ngomong gini, titip Agil itu. Iya, Abah pasti jagain. Iya, kata suamiku, iya 24 jam Abah pasti jagain. Terus Abah bilang, iya, harus banyak sabar ngadepin Agil gitu Mas Abah. Begitu sinetron tersebut habis gitu ya. Itu gimana rasanya? Kesepian. Kehilangan ya, sedih banget. Jadi kehilangan lah. rasanya Kangen banget ya. kayak pernah merasa kesepian tuh. Pasti Abah sendiri pernah kehilangan ini. Ya, betul. Dan untuk supaya tidak itu saya langsung menyibukkan diri. Saya waktu itu pergi kemana-mana, ke Bali, ke Australia, kemana, supaya tidak supaya bisa melupakan. Agil ya. sendiri gimana, sedih nggak? Sedih kehilangan karena Agil dari kecil, dari TK sudah di situ. Setiap hari pulang dari TK pulang sekolah syuting, pulang sekolah syuting, pulang sekolah syuting. Jadi di situ, jadi selama sampai SD kelas 6 Pulang diantar. dijemput ke sekolah dijemput gitu. Jadi karena terbiasa selama 6 tahun gitu ya. Ya mau tidak mau. Ya, kalau Pipin, Tante? Mami Presir tuh mamah aku banget. Karena saat itu keluarga aku kondisi ekonominya kan lagi kurang. Mama sama papa aku tuh kerja terus setiap hari. Dan setiap hari itu aku syuting sampai malam itu sama mami. Nah begitu stop gimana? Aduh Ya, itu rasanya kehilangan mama gitu loh. Gimana sih rasanya yang biasanya tiap hari sampai suka dibawain makanan gitu kan. Terus saking suka kecapeannya kita ketiduran gitu kan di tempat syuting itu sampai suka diselimutin. Aduh mama banget sampai pas udahnya itu ya Tuhan nggak ada lagi ya gitu loh sampai ya gimana sih Tante pun kehilangan berarti kehilangan. Iya, kita biasa selalu kita rutin tuh makan itu ya, Mbak ya. suka bikin nasi liwet. makan nasi liwet dalam satu daun. Kita makan Kita sama-sama bareng-bareng. Bareng dengan kru yang masak Kru, kita, sutradara, pemain semua makan pakai Iya. tangan.
pakai jengkol, pakai sambal, terasi, pakai ikan asin ya. Iya. Itu kebersamaan kita sampai sedekatnya seperti itu. Kita rutin ya seminggu sekali. Iya, Seminggu Setiap Sabtu sekali, Minggu ya. itu selalu kita makan sama-sama pakai daun semua. So basically you guys really love each other sih. Iya. Iya. Dan itu sengaja kita ciptakan. Iya. Kenapa? Ya supaya hubungan keluarga Cemara itu terasa nanti muncul di TV, di layar. Kalau seandainya keluarga Cemara dibuat lagi, siapa tahu gitu ya, masih mau main lagi nggak? Aku mau. Iya. Mau banget. Pastinya. Soalnya ini Tapi- Mau ya, tapi mungkin Ya, jalan ceritanya pasti harus disesuaikan beda, dan iya. disesuaikan dengan umur kita kali ya, Jadi Bang. bukan keluarga Cemara yang sama dengan yang lama, tapi keluarga Cemara 2015. Nah ini gini, Abah, ini buat semua ya kan, pasti lihat dong sinetron sekarang gitu ya. Apa bedanya? Mungkin dari Tante dulu. Tante kan masih main sinetron juga nih. Apa bedanya Tante dulu sinetron sekarang dan dulu itu dengan keluarga Cemara? mungkin segmennya sekarang berbeda dulu dengan sekarang. Kalau dulu mungkin cerita yang natural sehari-hari. Kalau sekarang sih ya saya lihat ya Lebih menjual mimpi. ada lebih banyak hayalannya, Mimpi ya, fiktifnya lebih gitu. jual mimpi ya. Bedanya mungkin seperti itu. Apa mungkin segmennya juga berbeda zaman sekarang sama zaman dulu gitu. Kalau dulu siang-siang, syuting siang tuh siang. Iya. Bisa dibikin siang, jadi nggak bisa dibikin malam. Kalau malam gitu. Kalau sekarang kan siang, malam bisa Iya, jadi main, siang. iya. Kalau dulu siang tetap siang. Wow, ini menarik sekali. Saya harus potong tapi kita lanjut lagi yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kan hidup itu naik turun. Pada saat kita jatuh kayak waktu Abah jatuh, jangan kita meratapi nasib. Saya dengar bahwa pada saat membuat keluarga Cemara itu bahkan dibayarnya awal-awal itu bahkan dibayarnya kecil sekali, bahkan rugi. Iya. Betul. Rugi, Pak. Rugi. Bayangkan kayak saya rumahnya di Depok. Setiap minggu saya mesti pulang dari Sukabumi ke Depok, balik lagi ke Sukabumi. Itu paling tidak biayanya itu bisa 1 juta. Ya toh? Tapi honornya itu cuma 200.000. Kok mau? Karena ceritanya bagus. Dan saya menganggap penting bahwa cerita ini harus dilihat oleh pemirsa. Karena ini adalah orientasi yang baik tentang hidup. Bagaimana kehidupan keluarga yang membangun kasih dalam hubungan antar keluarga. Antara bapak apa yang disebut bahagia. Nah, kalau sekarang misalnya sinetron-sinetron yang sekarang yang anggaplah yang ceritanya parah gitu misalnya ya, tapi dengan bayaran tinggi gitu, mungkin Abah dulu mau nggak, Abah? Enggak, kalau parah ya enggak dong. Tapi sekarang pun kalau bagus dan bahkan mungkin tidak tinggi bayarannya, kalau ceritanya bagus mau saya tetap. Karena saya hidup tidak mengejar honor, mengejar kesempatan berkarya. Itu yang terpenting. Kalau seandainya nih buat Abah sama Lis, Agil, Pipin sama Tante Presir, kalau seandainya keluarga Cemara dibuat lagi, kira-kira ceritanya akan mengarah kemana nih, Bah? Seperti apa? Seandainya keluarga Cemara kita bangun sekarang, artinya keluarga Cemara di era 2015. Ya. Yaitu Abah dan Emak masih tetap tinggal di desa, anak-anak sudah pada kawin, punya anak juga tinggal di kota. Nah, nanti kita bisa menggambarkan siapa di antara anak-anak itu yang masih membekas hasil didikan Abah dan Emaknya. Ternyata tidak ada. Dan mereka mengalami masalah, dan ketika datang kepada Abah, Abah sudah tidak tinggal di desa juga. Dia tinggal di gunung, dia berkebun dan bercocok tanam di sana. Jadi ketika mereka tanya, kenapa, ada persoalan apa? Saya capek. Oh, kamu lihat tuh pohon.
Coba kalau pohon itu bertanya juga untuk apa saya berbuah, pohon itu akan capek seperti kamu. Kenapa pohon selalu berbuah? Karena dia memang berkewajiban untuk berbuah. Nah, manusia harusnya merasa punya kewajiban untuk melakukan sesuatu, jadi bukan terpaksa. Wah, aku merinding dengernya. Bagus. Banget tahu. Untuk anak-anak nih misalnya, untuk mereka bertiga nih, apa yang didapat dari keluarga Cemara sampai sekarang? Nah, itu yang penting. Rasa persaudaraan kita, walaupun kita beda scene, tapi aku anggap Teh Eis itu kayak teteh aku sendiri. Waktu keluarga Cemara dirilis ulang, aku pernah curhat tentang cowok. Sempat curhat, padahal kalau misalnya mau dipikir-pikir, beda peran, juga beda scene, tapi aku masih bisa sharing. Gitu. Agil? Kalau Agil, belajar ke kehidupan pribadi Agil. Jadi kayak Abah kan dulu, jadi kita sebagai manusia itu jangan, kan hidup itu naik turun. Pada saat kita jatuh, kayak waktu Abah jatuh, jangan kita meratapi nasib, nangis lah, ngeluh lah, inilah itulah segala macam gitu. Tapi kita malah bangkit di kehidupannya itu kan Abah bangkit dengan anak-anaknya, masih mendidik dengan baik gitu. Itu pelajaran besar buat saya gitu. Kalau bagi saya nilai kekeluargaan dan kebersamaan seperti halnya lirik lagu Keluarga Cemara, harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Jadi sampai saat ini saya juga menganggap bahwa keluarga itu adalah harta yang paling berharga. Nomor satu. Itu nomor satu. Yang lain-lainnya itu nomor belakangan. Tambahan ya. Dan satu lirik lagi, mutiara tiada tara adalah keluarga. Dan apa itu mutiara? Mutiara itu adalah luka yang diderita oleh tripang, oleh tiram. Ya. Dan luka itu diolah sedemikian rupa, lalu berhasil menjadi mutiara. Artinya penderitaan atau luka yang terjadi dalam keluarga, kalau bisa diolah oleh keluarga itu akan menjadi mutiara buat anak cucu di masa depan. Wow. Baik, terima kasih sudah hadir di Hitam Putih buat semuanya ya. Mudah-mudahan cerita-cerita seperti ini bisa dibuat lagi ya, bisa dibuat lagi, dan mudah-mudahan bisa memberikan hal yang positif dan menginspirasi buat masyarakat. Jadi mungkin pilihan ada untuk melihat sesuatu yang lebih baik lagi. Mungkin tadi saya tutup dengan kata-katanya Abah tadi aja, bahwa ini sebenarnya adalah keluarga gitu kan. Tadi kenapa bisa kompak, bisa apa, ini adalah keluarga. Kadang-kadang keluarga juga bukan artinya ayah, ibu, dan anak ya. Tapi keluarga itu artinya juga besar ya. Kebersamaan mereka. Bangsa itu juga keluarga. Dan mungkin memang benar, harta yang paling berharga adalah keluarga. Saya Deddy Corbuzier, Yanita Gina, inilah Hitam Putih. Silakan Keluarga Cemara. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Oma, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah. Restu sakti perkasa bagi